Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah dan rekan saya Muhammad Indrawan. Kami dari STKIP PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi teks negosiasi dengan menggunakan metode role playing. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengetahui tentang langkah-langkah dan struktur bernegosiasi. Nah, agar tujuan kita dapat terlaksana dengan baik, maka siswa diharapkan dapat memahami materi yang akan kami sampaikan mengenai teks negosiasi. Sebelum kita memasuki materi, kalian tonton dulu contoh video negosiasi. Selamat menyaksikan. Nah, setelah menonton contoh video negosiasi tadi, apakah kalian sudah dapat mengetahui apa itu negosiasi dan teks negosiasi? Kalau belum, bakal aku jelasin di sini ya. Apa itu teks negosiasi? Nah, kehidupan sehari-hari kita itu tidak terlepas dari yang namanya negosiasi loh. Emang iya? Iya dong. Contohnya ketika kamu pergi ke pasar menemani ibu berbelanja sayuran. Kemudian ada yang namanya proses tawar-menawar harga, sampai ada kesepakatan untuk harga sayur. Nah, tawar-menawar tersebut merupakan proses negosiasi. Pada prinsipnya, negosiasi bertujuan untuk mencapai hasil terbaik, adil, atau demi keuntungan bersama, dan tetap menjaga hubungan baik antar pelaku negosiasi. Nah, kalau teks negosiasi berarti apa dong? Teks negosiasi adalah bentuk percakapan atau dialog yang melibatkan pelaku, dua orang atau lebih untuk menemukan solusi dari setiap perbedaan atau masalah yang mereka alami, hingga dicapainya kesepakatan. Setelah kamu tahu pengertiannya, tidak lengkap rasanya kalau belum mengetahui ciri-ciri dan struktur dari teks negosiasi. Untuk membuatmu lebih sadar bahwa kamu sedang membaca, membuat, atau mendengar teks negosiasi, yuk ketahui ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, memiliki partisipan. Negosiasi melibatkan dua orang atau lebih, sehingga ciri-ciri teks negosiasi yang pertama adalah memiliki partisipan. Yang kedua, mencari jalan tengah atas permasalahan. Negosiasi muncul karena adanya permasalahan atau perselisihan. Yang ketiga, mengarah pada tujuan praktis. Tujuan negosiasi tentu aja udah jelas, yaitu tawar-menawar sesuatu. Intinya, tujuan negosiasi adalah tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, memprioritaskan kepentingan bersama. Negosiasi melibatkan dua orang atau lebih, sehingga masing-masing orang tersebut memiliki kepentingan dan tidak mau rugi. Jadi, negosiasi harus memprioritaskan kepentingan bersama. Yang kelima, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Udah aku singgung nih di atas kalau masing-masing orang memiliki kepentingan dan gak mau rugi. Setelah melakukan proses tawar-menawar, maka dihasilkan suatu kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Selanjutnya, bahas struktur teks negosiasi yuk. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan struktur yang berada di awal kalimat. Sebagai pembuka bisa berupa salam atau sapaan untuk memulai proses negosiasi.
Yang kedua yaitu permintaan. Permintaan di sini merupakan hal yang akan dirundingkan atau dibutuhkan. Misalnya, ibu ingin membeli sayur. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan merupakan kesanggupan dari suatu pihak atas pihak lainnya. Misalnya, pedagang memiliki sayur yang dibutuhkan oleh ibu. Yang keempat, penawaran. Penawaran terjadi ketika dibutuhkan proses perundingan atau tawar-menawar. Ini merupakan bagian inti dari negosiasi. Misalnya, ibu tidak setuju dengan harga sayur yang ditawarkan oleh penjual. Maka, ibu meminta supaya harga diturunkan atau ada bonus lainnya. Yang kelima, persetujuan. Setelah melewati proses tawar-menawar, maka diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang keenam, penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari proses negosiasi. Biasanya pada bagian ini terdapat kata terima kasih atau ucapan salam. Nah, terakhir mari kita coba membuat teks negosiasi. Hal-hal di sini perlu kamu lakukan dalam membuat teks negosiasi. Yang pertama, persiapan. Pada tahapan ini, kamu menyiapkan tema negosiasi dan apa yang ingin dibahas bersama. Yang kedua, menentukan pihak. Setelah mengetahui tema bahasan negosiasi, kamu cari pihak-pihak yang saling berkaitan untuk diajak negosiasi. Yang ketiga, menentukan topik yang akan dinegosiasikan. Kamu juga perlu untuk membahas topik apa yang perlu dinegosiasikan, mengenai barang atau jasa, waktu, dan tempatnya. Yang keempat, menyiapkan argumen. Di tahapan ini, masing-masing pihak mengutarakan apa yang diinginkannya secara bijaksana. Tidak ada perdebatan yang menyebabkan perkelahian. Yang kelima, merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Buat rancangan mengenai tawar-menawar antar kedua belah pihak, lakukan dengan bijaksana untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Yang keenam, menentukan penutup. Penutup penting untuk dilakukan, seperti mengucapkan salam atau terima kasih. Agar proses negosiasi berjalan lebih formal, bisa dibuat kesepakatan tertulis mengenai hasil negosiasi tersebut. Nah, itulah beberapa hal mengenai teks negosiasi yang perlu kamu ketahui. Sekarang, kamu bisa kan membuat contoh teks negosiasi sendiri? Sekarang buatlah teks negosiasinya berdasarkan struktur teks negosiasi yang telah dibahas pada poin sebelumnya. Jangan lupa juga untuk mengembangkan kerangkanya dan gunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar agar teks negosiasi bisa lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Kemudian tuangkan hasil tulisanmu dalam bentuk video percakapan dengan orang lain atau bisa disebut drama. Selamat mencoba ya! Untuk penilaian, kalian bisa menampilkan video drama negosiasi kalian kepada teman, lalu mintalah penilaian atas video drama yang telah kalian buat. Baik, karena materinya sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.